Pernah nggak ngalamin kalau investasi kamu itu seperti supermarket? Bukannya fokus, malah membeli semua jenis investasi dan akhirnya tidak fokus. Bukannya berkembang, malah portofolio kita stuck di situ-situ aja. Aku sendiri pernah mengalami hal ini. Contoh, waktu itu aku pernah membeli sebuah reksadana. Akhirnya setelah tahu saham, aku membeli saham. Dan aku memiliki banyak saham, dari saham Indonesia sampai saham US. Akhirnya bukannya malah bertumbuh, tetapi stuck di situ-situ aja. Akhirnya aku belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan rata-rata atau mengikuti banyak orang, malahan jadi tidak fokus. Saat kita mendengar emas, kita ikutan beli emas. Saat kita mendengar Bitcoin, kita jadi ikut-ikutan untuk beli Bitcoin. Dan saat kita melihat saham-saham yang naik luar biasa, akhirnya kita ikutan beli saham. Mana sih sebetulnya yang paling benar? Gak ada yang paling benar. Tergantung kita mau memilihnya apa. Sedikit cerita testimoni aku dari keluarga besar. Jadi nenek aku tuh mengkoleksi emas dari puluhan tahun yang lalu. Akhirnya dia bisa membeli toko dan juga rumah dari hasil menabungnya. Dan aku pribadi juga melihat bahwa hasil konsisten ini dilakukan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun supaya bisa menggulung dan juga memiliki hasil yang maksimal. Kita kebanyakan hanya ikut-ikutan orang untuk terlihat sukses, dan juga bahkan kita termakan dengan jualan-jualan para influencer supaya kita membeli kelasnya. Saran aku, kita pilih satu aset yang paling kita pengen kuasain. Contohnya, aku dari awal aku belajar sampai hari ini, akhirnya aku memutuskan untuk fokus di dunia Bitcoin. Hanya Bitcoin aja, aku nggak beli saham dan juga nggak beli kripto lainnya, tetapi hanya fokus untuk belajar Bitcoin. Apakah kalian harus belajar Bitcoin? Nggak harus. Kalian sesuaikan dengan profil resiko kalian masing-masing. Misalkan kita nyaman hanya dengan obligasi, ya udah kita perdalam obligasi, atau kita cocoknya dengan saham, ya udah kita perdalam di saham yang memang kita baca laporan keuangannya supaya investasi kita tetap on track. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Masih banyak investasinya atau udah mulai fokus supaya berkembang secara maksimal? Boleh komentar di bawah kalau masih ada pertanyaan. Kita ngobrol yuk!